syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur siang ini dipertemukan. Mohon maaf saya terlambat karena memang sebelumnya saya acara di Istiqomah dulu, kuliah duha, karena sebulan sekali saya ngisi di sana. Tapi pas kesini saya lupa kalau ada pasar seni kan. Jadi udah terjebak di situ. Saya dari Istiqomah jam 9 kurang seperempat. Sekarang jam berapa? Jadi sama dengan dari Bandung ke Pondok Indah. Saya dari Bandung ke Pondok Indah sekitar 1 jam 10 menit bisa nyampe. Sama aja Bandung ke Pondok Indah. Ya, hari Anda berenang 2 jam ke Pondok Indah. Ibu, bapak, sahabat-sahabat sekalian, kita akan langsung ke pembahasan saja, tidak ke pertanyaan. Minggu lalu sudah saya bahas, kita ini harus apa? Bukan saya temanya tuh menjadi manusia terbaik. Yang saya maksud menjadi manusia terbaik bukan berarti kita kudu populer, terkenal gitu. Tapi ada orang yang tahu persis bahwa kita ini menjadi yang terbaik. Mungkin kalau saya sebut ibu saya, siapa yang kenal? Ibu Rodiah. Di kampung mah dipanggilnya Bu Haji. Tapi kalau saya tanya, wanita terhebat di mata kamu siapa? Ya ibu saya, emak. Jadi yang ingin saya katakan, bagi saya wanita terhebat ya ibu saya. Bahwa Anda tidak mengenalinya atau pas ketemu teh, nah kieunya bae. Nah mati kieu nya bae. Mak urang udah sama mak urang. Gitu, paham nggak? Ya, jadi kalau misalnya mati gitu kan, nah baik. Tapi saya merasa dalam pengalaman hidup saya, dia wanita terbaik yang pernah saya kenal. Gitu. Bapak kamu saha Pak Nurdin pas ditinggal kieu gini kan, meyakinkan, baik. Yang jelas laki-laki terhebat di mata saya adalah bapak saya, gitu, paham nggak ya? Jadi yang dimaksud menjadi manusia terbaik teh tidak selamanya harus jadi wali kota, jadi bupati, jadi menteri, ya kan gitu. Jadi ketua posyandu, tidak harus. Jadi yang menjadi manusia terbaik itu sesuai kapasitasnya. Nih bapak-bapak, Anda harus menjadi manusia terbaik minimal kata istrinya, minimal kata anak-anaknya, gitu. Jangan sampai istrinya ditanya, siapa laki-laki terburuk? Ya suamiku. Gitu. Siapa laki-laki terburuk? Nah sahada ya tuh, sah suamiku. Kan patong seserian introspeksi. Jadi sebenarnya ya kita ini harus menjadi manusia terbaik pada lingkaran gitu. Jadi yang dimaksud menjadi manusia terbaik seperti yang di tema kalender tuh bukan berarti kita harus jadi orang terkenal, harus prestasinya terlihat. Enggak, ini mah dalam lingkaran terkecil kita terbaik gitu. Ya. Jelas, Bu? Nah, untuk dapat itu, untuk sampai ke situ, pertama kita harus tarbiyah robaniyah. Kita itu harus sering dicelup, diasah, dihamplas, ya, dihamplas dengan apa? Dengan nilai-nilai Islam, gitu. Saya dan Anda semua sekarang sedang mencelup diri dengan Islam. Sibghah dalam bahasa Al-Quran surat Al-Baqarah 138. Kita disibghah, dicelup, ya, gitu. Nah, jadi kalau kita datang ke majelis taklim, kita itu sedang diasah supaya tajam pikiran dan perasaan kita. Diasahnya itu dengan ajaran Islam. Itu sibghah namanya, ya. Oke, yang kedua basiroh. Basiroh itu apa?
merasakan nikmat. Nah, jadi kalau kita merasakan satu kenikmatan itu sudah basiroh. Walaupun orang melihatnya penderitaan. Kalau orang diuji dengan sakit, nikmat apa penderitaan? Penderitaan. Anda jangan sok gitu. Ya, orang diuji dengan sakit. Anda bilang tadi apa? Kenikmatan. Normalnya Anda. Orang sakit gigi nikmat. Nggak ada orang sakit gigi nikmat. Ya, yang namanya nikmat sakit gigi itu penderita. Tapi ada orang yang sakit gigi, dia menikmati penderitaan sakit gigi, bukan sakit giginya nikmat. Awas cara berpikir teh sok awut-awutan. Saya mah sakit gigi nikmat, cek saha eta sakit baru gitu. Kemudian ngomong aja orangnya nikmat, orang baik mah ngomong kayak gitu nikmat. Eta beli bengkak itu sakit nggak gitu. Itu sama ngomong kan gitu. Tapi aku menikmati beneran ini. Kan ceritanya ya baru. Ya, cuma aku menikmati akhirnya. Jadi artinya ya gitu. Ibu punya suami dolim, ya, indah atau mengerikan? Indah. Palsu. Kalau punya suami dolim masa indah? Mengerikan. Tapi kedolimannya ibu nikmati. Gitu. Nah itu namanya apa? Makanya ada yang mengartikan basiroh itu mata batin. Jadi Anda melihatnya sudah bukan dengan mata kepala, sudah mata batin. Hujan ya? Hujan? Saya. Hujan nggak? Bu, hujan nggak? Kayak mau gerimis sayang, Bapak agak merapat kasihan biar lahun 7 genap. Oke. 75. Itu 8 genap ame di lahun sauran. Ya, beda ada bekas konektor mah apa? Kan harusnya 75 ya? 75. Nah, kulantaran marema 87 udah geser-geser neng di lahun. Apa? Nah, kayaknya sudah mulai hujan, saya agak geser dikit. Anggapnya di raudoh. Di raudoh. Kasihan yang belum tahu raudoh, makin raudoh. Jadi yang di luar bisa masuk. Nah kalau penuh sebelah kanan saya, ya alhamdulillah. Ini pengajian rutin tapi alhamdulillah konsisten banyaknya. Ini kalau di RW Anda itu tabligh akbar. Iya, di RW Anda itu tabligh akbar. Hari kita malam nih pengajian rutin. Biasanya kan di RW Anda pengajian rutin di genepan DKM, sekretaris bendahara, bagian ya konsumsi sama ya marbot apa namanya. Jadi lamun pengajian rutin tadi Anda mah 7-an 8 10 tes juga. Mau tabligh akbar sampai meluap. Nah ini mah alhamdulillah kita dapat pengajian rutin, bukan tabligh akbar, pengajian rutin. Saleh dia. Basiroh itu orang menyebutnya dengan mata batin. Ya, mata batin itu artinya kita sudah melihatnya pada dimensi lain. Dimensi lain. Nah itu namanya basiroh. Yang ketiga mujahadah. Selalu melakukan yang terbaik. Nggak pernah setengah-setengah. Selalu always the best. Selalu melakukan yang terbaik. Nah, yang keempat, ya, saya lagi bicara apa nih? Ciri-ciri ya. Yang keempat, istiqomah. Istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah mengandung beberapa makna. Satu, istiqomah itu artinya teguh pendirian.
Dua, istiqomah itu konsisten dalam kebaikan. Jadi yang pertama, istiqomah itu teguh pendirian. Yang kedua, konsisten dalam kebaikan. Yang ketiga, istiqomah itu bermakna siap menerima resiko. Siap menerima resiko apapun dalam mempertahankan keyakinan. Jadi istiqomah itu artinya yang ketiga, siap menerima resiko apapun dalam mempertahankan keyakinan. Jadi istiqomah itu mengandung 3 makna. Pertama, teguh pendirian. Istiqomah. Ya. Kalau Anda ngajinya udah istiqomah ke MPI, mau ustadznya Aam, Iim, Em, datang. Teguh pendirian. Kamu kemana? Ngaji lah, biasa hari Minggu. Kemana? Ke MPI. Ih, kan si Pak Amna umroh. Ya baik, terus apa masalahnya? Itu udah apa tuh? Istiqomah. Nah, Anda mah rata-rata gitu ya? Ya. Bilang aja iya dulu atuh. Nah, ya. Gitu. Jadi orang yang sudah teguh pendirian, pokoknya program aku selama aku sehat, selama aku ada rezeki, selama aku ada rezeki umur, rezeki sehat, rezeki untuk angkot, untuk sarapan buras, pokoknya aku datang. Kan Anda mah kan seringkali salah trik untuk buras. Anda mah sebelum pergi teh akhirnya burasnya terus tilu rasa. Selama nunggu saya di jam 8 tilu saya tahu itu. Mula-mula rasa sapi. Nah, selesai baca Quran rasa oncom. Terus tadi rasa ayam. Ayana nu plain anu teu aya rasa. Nu dalamna kosong tapi jeung kerupuk saya tahu. Beda kedengaran kerupuk saya tahu. Tapi makanan teh kieu tah. Saya tahu ada cara makannya gini, pura-pura pegang kertas gitu. Senawan enggak apa-apa karena ada istiqomah. Jadi istiqomah itu teguh pendirian. Nah, mau ustadznya A, B, C, pokoknya mah jadwal saya jam 8 sampai jam 11 ngaji. Sangat ceramahnya. Selama itu manusia aku dengar. Kecuali kalau lu ceramahnya teh nggak kelihatan orangnya. Ujung-ujung suaranya nah, itu mah mungkin saya akan berpikir 2-3 kali. Karena itu mah yakin kaser. Hari Anda mikirnya naon? Pasti juri. Itu kelemahan iman Anda. Nah, kaser diputar sini. Anda pikir juri? No. Jadi istiqomah itu apa? Teguh pendirian. Gitu. Oke, yang kedua konsisten dalam kebaikan. Ya, pokoknya mah tiap jam 3 tahajud, ya. Tapi kan dia mau musim hujan, tahajud. Ya. Tapi kan dingin, tahajud. Jadi istiqomah konsisten dalam kebaikan. Nah, Bu, Pak, segala sesuatu ada pengaruh tuh kalau sudah konsisten. Olahraga itu akan terasa hasilnya kalau sudah konsisten. Contoh, untuk menurunkan kolesterol, dokter suka menyarankan coba olahraga. Itu jangan sekali olahraga 2 kali langsung cek lab. Pak Am kolesterolnya sudah melewati ambang batas, tapi belum parah sih, saya nggak perlu kasih obat. Ini Pak Am tinggal rajin olahraga, gitu. Saya olahraga. Pak Am olahraganya nggak usah aneh-aneh, kata aja jalan cepat. Setengah jam aja Pak, tiap pagi. Jalan cepat aja. Jalan cepat gitu ya. Bukan lari, jalan cepat. Senin jalan cepat, Selasa jalan cepat. Rebo kata istri saya, kemana Pak? Lab. Nah, pariksa ada pengaruh untuk olahraga. Nggak akan ngaruh karena 2 kali. Jadi saudara-saudara,
sesuatu itu terasa hasilnya kalau udah konsisten, gitu, konsisten. Ya. Terus yang ketiga, istiqomah itu siap menerima resiko apapun dalam mempertahankan. Bu, Pak, teman-teman, jangan Anda kira kalau kita melakukan sesuatu yang kita yakini benar itu semua orang suka sama kita. Anda pikir Anda datang ke sini sekarang semua orang suka? Ada yang nggak suka. Ada yang suka. Neneng kemana? Ngaos, kemana? Ke MPI. Oh, iya resep. Teteh oge dulu waktu belum nikah mah suka ke MPI. Pokoknya mah pengajian terkeren di dunia. Yang teteh ketahui pengajian terkeren di dunia MPI sok berat. Pokoknya mah ngaos we. Mumpung teteh belum punya suami, ya sok we. Cecek ge waktu segala cecek kayaknya waktu masih bujangan ya gadis ya itu lo penting mah bener isinya kecil ge waktu masih gadis rajin ke MPI ngantos nikah makan biasa suami kan kerjanya di luar kota pulang ngetes Sabtu Minggu nggak enak lah suami ada di rumah teteh nggak ada jadi teteh suami adanya Sabtu Minggu jadi teteh tinggal pokoknya yang teteh tahu pengalaman MPI itu majelis taklim terbaik di dunia yang teteh tahu kan mana nama kan para kama mana jadi dunia teh Cicaheum jadi bagi dia mah itu terbaik sedunia kan ada Cicaheum wilayahnya Cicaheum MPI itu MPI itu pang jauh-jauh na tempat yang pernah dia kunjungi di Cicaheum gitu. Nah, oh ya, ayah memuji, sok bagus. Ada juga. Anda kiraan kalau Anda kesini ada orang yang mungkin nggak ada yang nggak suka. Kemana? Ke MPI? Mau-maunya ngaji di MPI? Paham kan? Nah, gitu. Udah jelas cek saya. Nah, mendingan ke ngaji juga saya. Daripada ngaji, mendingan juga saya ya, ngaji saya. Daripada ke MPI, mending tong ngaji, nggak usah lah. Nah, jadi ada yang nggak suka, ada juga yang apa namanya no comment, ya, no comment. Bahkan dia nanya, teteh pada kemana? Ke MPI. Apa? Naon? MPI teh naon? Majelis Percikan Iman. Naon ya teteh? Sholawatan. Sholawatan. Oh, apa tagonia? Oh, kayaknya jeng brang, punya. Ya. Malah teteh mana? Itu namanya abstain. Jadi artinya kalau kita berbuat baik, ada orang yang suka sama kita, support. Ada orang yang menistakan kita, ada yang tidak peduli dengan kita. Anda harus siap mental untuk menerima resiko makian dari orang-orang yang nggak suka. Selama Anda yakin itu benar, lakukan. Gitu. Saya ingat aja, ada temen hari-harinya waktu lagi kuliah, hari-harinya teh belum berkerudung. Tiba-tiba itu hari pertama dia berkerudung. Itu saya lihat reaksi teh ada 3, ada yang, hah? Santi selamat, kamu cantik banget. Ya Allah. Gitu, ada yang memeluk selamat. Nah, gitu. Ya, ada lagi yang gini. Santi, itu salah mana? Asal ini sana. Nggak usah sekarang kerudungan, kalau udah nikah, sita lakus ya. Nah, 2. Ada. Ini saya cerita teman saya. Tapi ada juga yang dia cuma ngelirik ini. Oh, kerudung maneh na sirah-sirah maneh hareudang maneh nah orang istiqomah mah ada saat ketika dilecehkan biarin terserah gitu, terserah selama yang kita yakini benar ya udah jangan
mohon hujan bagian hujan. Jangan kayak diomongkan. Ini juga orang mana Anda? Ya mau orang Timur Tengah hujan, hujan. Oke, aku ngerti. Ya udah tiap hari hujan, hujan itu kayak hujan terus apa? Yang kampungan ya. Kalau orang Timur Tengahnya, kalau kita hujan, lari kan? Kalau di jalan nih, hujan, masuk kan? Kalau di sana kan hujannya kadang setahun 2 kali, ya setahun sekali. Itu pertama kali saya merasakan hujan di sana, saya kaget. Saya lagi makan di restoran, hujan, itu yang makan pada keluar semuanya. Ya Allah, Akbar, subhanallah, gitu kan. Hujan kan langsung gede, gitu. Saya kaget, nah sih, mirip Anda tadi, mirip banget. Tapi kalau dulu saya bisa mengerti, karena hujannya setahun sekali, setahun 2 kali. Iya ngaku. Ini tiap hari hujan ini hujan. Please deh, jangan. Lanjut. Canda Bu, jangan langsung ayo lu banget ya. Langsung dia. Ini buat kamu semua. Kelihatan. Oke. Balik ke yang tadi. Jadi kita akan menjadi manusia terbaik kalau istiqomah. Istiqomah. Orang yang istiqomah kita memprediksinya jelas gitu. Istiqomah itu teguh dalam pendirian, konsisten dalam kebaikan, terus siap menerima resiko apapun ketika dia berpegang teguh pada keyakinannya. Karena seperti yang saya katakan, jangan Anda kira Anda berbuat baik itu semua orang suka. Ada yang nggak suka. Anda disiplin aja di kantor, ada yang nggak suka, yaitu orang-orang yang nggak disiplin. Anda rajin tekir, kamu rajin sih gawe teh. Mau jadi direktur utama mau. Jadi Anda disiplin, malah ditegur oleh teman-teman Anda yang tidak disiplin, ya. Anda tidak akan pulang sebelum Anda selesai kerja. Itu ada yang misalnya Anda masih kerja, kata teman-teman, selamat ya kamu rajin banget ya. Aku duluan ya, muji gitu. Aya nu kieu, kamu rajin teh atuh gawe teh. Gaji sesarua jeung urang nggak akan jadi deal, enggak. Kamu mau jadi owner mah mungkin. Jadi dihina. Tapi orang yang istiqomah mah seperti itu. Jadi istiqomah itu susah apa gampang? Karena susah, maka Allah akan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang istiqomah. Anda lihat surat Al-Ahqaf ayat 13. Al-Ahqaf ayat 13, ya. Ayat 13 Al-Ahqaf. Ya. Maaf, Bapak yang berdiri, kalau mau masuk bisa. Masih ada tempat nggak? Kasihan berdiri dulu. Agak geser lagi Pak. Kalau ada nggak yang kosong di tengah? Bapak yang berdiri boleh di tangannya. Ya. Ini hujannya besar ya. Sebelah kanan saya ibu-ibu kayaknya masih oke. Ya silakan ibu-ibu yang berada di luar di selasar nampaknya masih longgar, silakan diisi. Sebelah kanan ya kan. Dan bapak-bapak juga ini masih renggang, yang berdiri di belakang silakan Pak bisa masuk ke ruangan utama Pak. Kalau pengen banget bisa duduk di kursi saya juga. Biar saya ceramahnya berdiri saja. Iya tuh ya. Oke. Bisa masuk Bu? Oh kipas katanya kipas.
kipas saudara-saudara. 10 kan tadi. Ketika 10 teh kipas tarik teuing. Kolecernya tuh main di. Oh ya, so kasihan. Kolecer. Ya, dimohon maaf yang masih belum nyaman, cari tempat-tempat yang nyaman. Teman-temannya boleh bergeser untuk yang masih belum bisa duduk ya. Yang di luar boleh masuk, di dalam masih bisa diisi. Oke, kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bagusnya ayat 14-nya juga baca. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Jadi Bapak Ibu, yang akan diberi penghargaan itu orang-orang yang istiqomah. Tadi saya sudah jelaskan istiqomah itu maknanya apa. Sudah saya jelaskan tadi, ya. Maka tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Mengapa Allah memberikan balasan surga kepada orang yang istiqomah? Karena sesungguhnya sikap hidup istiqomah itu tidak mudah. Ya, karena tidak mungkin Allah memberikan penghargaan yang begitu besar kalau itu gampang. Karena istiqomah itu sulit, maka Allah akan memberikan. Dan saya tadi katakan, kalau kita ingin menjadi orang yang memberikan manfaat, maka kita harus menjadi orang yang istiqomah. Ya, Ibu Bapak, kita baca Quran walaupun cuma 5 ayat, kalau istiqomah mah bisa tamat itu Quran ya. Nah, sekarang Anda baca Quran ya 1 juz ya. Tapi kalau nggak istiqomah, mungkin mau tamat teh 1 juz Ramadan iyo pleng, 4 Ramadan 1 juz pleng, 3 Ramadan 1 juz, keburu wafat aja ya. Sampai wafatnya tidak tamat, tidak khotam. Tapi ini mah cuma 5 ayat, 5 ayat, tapi istiqomah terus. Itu yang membuat tamat Al-Quran. Jadi teman-teman sekalian, makanya istiqomah itu nggak gampang. Ya, itu sebabnya di sini ada kata-kata fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itu para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Istiqomah itu. Ya. Yang berikutnya keberapa? Memiliki tujuan hidup yang jelas. Jadi orang yang akan memberikan manfaat itu orang yang tujuan hidupnya jelas. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segala sesuatu kalau tujuannya jelas itu lebih efisien. Kalau tujuannya jelas. Contoh, Anda keluar rumah, jelas tujuannya. Kata ibu teh, saya mau ke pasar. Bu, pasar apa bu ibu biasanya? Pasar baru. Saya mau beli kerudung ke pasar baru. Rumah Anda teh di Soreang. Kan begitu keluar rumah, naik angkotnya jelas. Soreang Kebon Kelapa. Ya. Iya. Ya, dari Kebon Kelapa
tahu di kebun kelapa kan. Jalan kaki. Jalan kaki. Tapi maksud saya, kalau Anda jelas tujuannya, saya ke pasar baru mau beli kerudung, itu lebih efisien daripada gini keluar rumah. Tapi Anda tidak ada tujuan. Ya. Kata sopir angkotnya, ya, lapa, enggak. Karena di otak Anda harus kemana? Banjaran, enggak. Ledang, enggak. Ayah dari lapa, padahal lapa itu tadinya. Kebun kelapa. Di kebun kelapa kan seluruh tawaran ada ledang lah, cicahum lah, apalagi dago lah, apa? Semuanya Anda bilang dago, enggak. Ledang, enggak. Ya kan? Kenapa? Anda segala enggak. Karena nggak punya tujuan. Tiba-tiba terbersit ide ke pasar seni. Dago, dago. Padahal itu dago itu tadi. Benar nggak sih? Efisien tidak? Tidak. Sayang. Kalau hidup teh kudu ada tujuan. Ibu balanya ke supermarket. Kudu jelas tujuan teh mau beli apa. Catat. Satu, beli persabunan, grup sabun. Persayuran, grup sayur. Perbumbuan, grup bumbu. Ada orang yang balanya asup ke supermarket. Ngulang. Asup, ngulang. Namanya habis teh jika nama. Ngulang nanti udah ngabisin waktu. Namanya odol aja makan odol. Pas odol teh langsung ada ide. Jika nama bawang, karena sayuran. Tidak efisien tuh. Udah sayuran teh apa yang deui? Oh nya sabun mandi, balik deui ke tempat sabun mandi. Efisien tidak? Nah ibu-ibu tong seserian membalanya teh catat cinta, catat 1, 2, 3, 4. Langsung bawa catatan. Anda pasti efisien. Masuk ke supermarket apa dulu? Oh ini bangsa misalnya persabunan dulu. Ini. Langsung masuk pertisuan. Ini. Terakhir langsung bangsa makanan-makanan kecil. Langsung. Karena dia harus paling atas makanan kecil. Jangan hiji yang ini. Sabun deterjen atau deterjen. Nah ibu, ada orang yang belanja ke supermarket. Kalau nggak ada tujuan, percaya ke saya, dia tidak efisien. Dia banyak merenung dan akhirnya dia meriksa segala barang. Dan boleh jadi dia membeli sesuatu yang tidak diperlukan. Anda beli odol, Anda beli sabun, pas pulang teh kata pembantu, "Bu, odol mah seueur, sabun mah seueur." Ya kan? Jadi nu habis apa? Tisu. Ibu teh meuli tisu. Apa yang terjadi? Ke supermarket lagi. Efisien tidak? Tidak. Hidup tuh kalau nggak ada tujuan nggak efisien. Percaya ke saya. Makanya saya kasih contohnya kehidupan ibu-ibu banget Pak. Karena kita mah jarang begitu. Kita mah jarang. Iya. Jadi hidup mah kalau ingin efisien kudu. Nah, nih adik-adik saya nih. Anda kalau kuliah itu ada tujuan. Aku harus selesai jadi sarjana berapa lama? Itu target. Udah ada tujuan. Ya. Walaupun sudah ada kan, jadi sarjana itu 7 semester. 8 semester. Ya kan? Tapi ada orang yang, maaf di sini juga, dulu kan Anda akhir TO kan? Maknya S1 atau 14 tahun itu 14 semester 14 semester udah begitu bangga kepada adik angkatan, saudara-saudara saya yang tertua di sini. Teman-teman saya sudah out semuanya, sudah lulus semuanya. Saya cinta banget sama universitas ini. Ya, tapi bututnya gitu. Ya, jadi teman-teman sekalian, nih adik-adik, kalau Anda kuliah itu kudu jelas. Saya mau berapa lama kuliah? Target saya apa? Cum laude kah? IPK teh berapa nih targetnya? IPK teh berapa? Udah tujuan. So dengan tujuan yang ditetapkan kita akan all out. Tapi kalau saya mah sabaraha we IPK teh 2,3 alhamdulillah. 2,7 alhamdulillah. 2,2 alhamdulillah.
0,7 saya syukuri. Orang kayak gitu nggak jelas targetnya, nggak jelas tujuan gitu. Saya kuliah IPK minimal 3,8, ternyata jadi 3,9, lain soal. Jelas target. Ini untuk adik-adik saya yang lagi kuliah gitu. Jadi kudu jelas hidup mah, tujuan. Jadi kalau kita ingin ngasih manfaat, jelas tujuan hidup kita gitu. Nah itu teh yang sehari-hari saja ketika kita tidak jelas tujuan hidup, tidak efisien. Ibu belanja tidak jelas apa yang ibu beli, efisien tidak? Tidak efisien. Bu, Pak, kalau kita mau liburan sama anak-anak, kudu jelas. Kita liburan mau ke Taman Safari, nginep apa enggak? Nginep. Di mana nginepnya? Di hotel ini. Berapa malam? 1 malam. Jelas, bawa pakaiannya jelas, segalanya jelas ini. Mah, piknik yuk, hayo. Berapa lama ayah? Gimana nanti aja. Apa yang terjadi? Anda nggak bawa pakaian, nggak bawa anduk, nggak bawa apa? Ujuk-ujuk mah, kurang nginep. Ayah nggak bawa pakaian, meli weh. Nah, efisien tidak? Tidak. Coba pas beli teh kan belum dicuci, atuh pulang ke hapur. Tahu hapur? Panu, udah kayak teh can dicuci teh panu, gitu kan? Atuh ada masalah baru, gitu. Jadi kalau lu mau liburan, ada tujuan kemana? Ya. Apakah ada tempat kolam renang atau tidak? Gitu. Ke padang pasir bawa baju renang. Gitu. Liburan ke padang pasir bawa baju nyarapung. Gitu. Nah jadi teman-teman sekalian, hidup itu kudu ada. Sebelum saya menyebutkan tujuan hidup, saya perlu menyebut ada 3 hal yang harus kita pahami. Ada sarana hidup, jalan hidup, tujuan hidup. Apa? Sarana hidup, jalan hidup, tujuan hidup. Apa itu sarana hidup? Namanya juga sarana, perangkat untuk mempermudah kehidupan. Itu sarana hidup. Perangkat untuk mempermudah kehidupan, itu sarana. Ya? Gitu. Dan kita jangan diperbudak oleh sarana hidup. Jangan. Ya, kalau Anda tipe gaptek, nggak usah beli handphone yang smartphone yang rumit. Itu bikin Anda capek. Mau nelpon, itu nyari-nyarinya gimana nya? Gini. Ini saya lagi bicara sarana hidup. Sarana hidup itu jangan sampai menyiksa diri kita. Ya nggak? Sekarang kalau saya tipe gaptek, nggak perlu saya punya handphone yang smartphone yang canggih yang mahal. Nggak usah. Udah aja yang ada tulisanmu A, B, C, ya kan gitu. Mijitnya, tak gitu. Nggak usah yang aneh-aneh. Ini mah gaptek, udah gitu handphone 7 juta harganya. Pas gini telepon sayanya, kayak orang teh pohon di gimana? Cara muka nama teh gimana? Nama kamu teh jadi leungit. Jadi leungit. Bukan hilang, tetapi Bu, yang saya ceritakan mitos sama fakta. Fakta. Saya punya teman ya gini. Kayaknya telepon ke saya bilang gini. Apa dia bilang? Hari telepon kamu sabarannya no etan bahasa eta kamu nelpon ke saya. Oh, handphone nanti ganti. Jika ada di handphone iya mah leungit. Leungit. Ica hilang gitu. Cik, handphone hilang apa ini nih? Cik aku ayahnya. Kurang kamera teh nelpon tapi eueuh. Kabeh sia leungit, kabeh leungit. Rin kabeh leungit. Bukan semuanya hilang, tapi dia tidak bisa menemukan di mana apa. Nah, itu kita tanya di mana eta si nama-nama teh aya. Ya kontak lah gitu, si kontaknya teh di mana. Ya, udah gitu ya cenah babaturan SMS-nya bohong, nu asup. Saya kata siapa? Iya. Nah, hanya besok aya amplop. Ya handphone nu baheula nya mun aya SMP aya amplop. Ieu mah enggak ada amplop. Oh, amplop. Kan handphone jadul amplop kan. Mun aya SMS kan amplop keluar. Ini amplop. Ini mah sebenarnya teman-teman pada SMS
bohong kabeh. Nggak ada tuh amplop. Teman-teman dengar ini, kalau kita tipe gaptek, jangan sampai sarana hidup kita menyiksa diri kita. Iya. Kalaupun mau, kita harus belajar dengan sarana. Tadinya kan mobilnya teh iya manual teh, muka kaca manual, persenelan manual, spion manual, segala manual. Tiba-tiba dia punya mobil matic, ya? Buka pak kacanya, hese, buka pak kacanya, kata tukang parkir teh, buka pak kacanya, ini nggak ada tempat. Itu pak pijit, malah ngunci tuh. Ternyata dia mijit kunci. So, nah gitu. Ayah kata anaknya, bapak eta mobil teh meni udah butut teh ku AA dibeliin ya. Nah kieu si AA nanti si anak nanti kan bener sayang sama ayahnya, udah tua kan segala metik ya kan gitu. Udah gitu teh balik ya, mobil teh murah kuncina we mana kuncina, ternyata anu dipijit teh gitu. Lobang kuncina mana ya teh mobil teh anyar nggak ada lubang kunci. Ternyata kuncina teh anu startnya dipijit teh gitu. Nah, oke. Jadi ada nggak orang yang sangsara dengan sarana hidup? Mitos apa fakta? Jadi kalau kita bicara sarana hidup, sesuaikan dengan kapasitas kita. Ibu sayang, mun ibu bukan tipe yang bisa ngual-ngual kerudung. Bu, tak seserian. Ibu teh beli kerudung teh nu simpel we, blus cut, dah, simple. Sampai ngaji gagalan. Kieu we terus di depan kaca. Pembantu dipanggil 4 pembantu. Bi, ieu tarik bi ka dieu bi. Nah, bengkok deui. Buka deui. Cerita nama dia teh pernah ikut tutorial di hotel. Nah, hanya ieu teh kerudung teh bibi mahal 600.000. Tarik deui ka dieu, tarik deui ka dieu. Akhirnya mah langsung nelpon ka babaturan. Teu jadi ka MPI. Haberangan orang teu jadi. Ya dasar kerudung dah aneh. Ya, kalau ibu tidak bisa menggunakan sarana kerudung yang bolak-balik, ya pakai yang model Mamah Dede. Terus, ini bener kan? Iya. Ibu saya itu, emak, kerudung teh kan, ya cenah mama kerudung juga ini mah aneh ya, Mama Dede. Ayo, tas ya. Saya pikir si Mek dandan dulu. Langsung, blus, yuk. Ayo, tas ya. Ayo. Betul emak saya. Daripada anda. Betul emak saya. Pakai simpel yuk. Tali pun Anda disiksa dengan apa? Sarana hidup. Jadi kalau ingin memberikan, kita tuh mengerti sarana hidup. Kalau sarana itu akan membuat kita capek, membuat kita apa tadi? Putus asa, kembali ke yang memang kita mau. Iya, HP udah kembali ke yang jadul. Sekiranya nama-nama jadi mana? Tara telepon, tara mau ke SMS, kan gitu. Nah SMS awut-awutan segala macam. Iya udah cenah luluncatan wae. Luluncatan. Oke, itu banyak yang kesindir. Saya tahu persis. Dari cara Anda ketawa tuh gini, wih bang. Iya. Nah, sarana hidup itu perangkat untuk mempermudah kehidupan. Maka
cara yang benar-benar membuat kita mudah, bukan malah membuat kita sulit. Gitu. Yang kedua, jalan hidup. Jalan hidup adalah aturan yang Allah turunkan kepada manusia supaya tidak tersesat dalam belantara kehidupan. Jalan hidup adalah aturan yang Allah turunkan kepada manusia supaya tidak tersesat dalam belantara kehidupan. Apa Bu jalan hidup? Aturan yang Allah turunkan kepada manusia supaya tidak tersesat dalam belantara kehidupan. Kalau kita tidak mau tersesat, kita harus tahu peta. Ya, dengan peta itu kita tahu mana jalan yang lebih dekat, mana yang jauh, mana jalan yang bagus, mana jalan yang butut lewat peta. Nah, kalau kita mengetahui aturan yang Allah turunkan kepada manusia, maka kita tidak akan tersesat di belantara kehidupan. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, hidup itu seperti belantara. Ya kan? Makanya banyak orang yang tersesat dalam kehidupan dunia. Dia anggap kehidupan dunia itu abadi. Makanya kan banyak kan orang yang tersesat. Udah tua, ya, udah bentar lagi mau mati, sholat udah nggak pernah, puasa nggak pernah, ngomongnya cuma gini, yang penting kita jadi orang baik. Itu tersesat di belantara kehidupan. Kasihan kan yang gitu. Iya. Padahal umur kita tuh, umur mah nggak bisa diirit, nggak bisa dihemat. Bahan bakar bisa dihemat ya. So, saya punya motor, lamun full tank itu biasanya saya 2 minggu. Tapi kan anak BBM naik, saya bisa hemat jadi 3 minggu. Kenapa? Ada bagian-bagian yang tidak saya pakai motor, saya jalan kaki aja. Mau jalan kaki biar sehat, terus biar irit gitu. Yang biasanya full tank itu 2 minggu, alhamdulillah ya jadi sebulan sekarang. Kenapa? Saya bisa menghemat BBM, ya kan? Dengan cara apa? Tidak kita nyalakan, tidak kita pakai, kita jalan kaki. Saya ingin tanya, umur bisa dihemat tidak? Adik kamu atuh tidur melulu, menghemat umur. Jadi disangkanya dengan tidur, umur teh hemat. Nggak bisa, umur mah nggak bisa dihemat. Tidur juga argonya jalan terus nih Anda lagi duduk gini, saya begini, nih argo kita tuh jalan. Alhamdulillah argo kita jalan, kita sedang berbuat kebajikan. Ada saudara-saudara kita nih argo nate jalan, dia lagi nonton. Mending kalau nonton yang mengandung ilmu, yang tidak mengandung ilmu, ya check and recheck, cross check, e-gosip gitu. Karena itu ya abaya, Bu, Pak, itu argonya jalan, tapi tidak guna. Nonton acara yang ada isinya gitu. Ya, itu jangan dikira argo umur dia nggak jalan itu argonya. Jadi sebenarnya umur mah bahayanya apa? Tidak bisa dihemat, nggak bisa. Terus aja jalan, terus ya jalan ya argonya. Nah, saudara-saudara sekalian, ya. Ada orang yang dia tersesat di belantara kehidupan. Itu jatah umurnya makin berkurang, argo umurnya jalan terus, tapi dia belum juga menemukan jalan hidup. Ya, apa katanya? Yang penting mah kita jadi orang baik. Iya mama harus sholat. Mama mah nggak sholat juga tenang. Kan katanya dengan sholat tuh tenang, mama nggak sholat juga tenang. Aduh anak nanti gini, aduh ya Allah ibuku ini usianya udah 60-an tapi belum sholat juga gitu. Kan Bu ada yang gitu. Ya, alhamdulillah ibu-ibu di sini mah ya solehah. Saya kadang-kadang terkagum-kagum solehah gitu. Jadi maksud saya itu berarti alhamdulillah saya dan Anda semua sama Allah ditunjukkan peta hidup, minimal ya adalah tahu gitu jalan kebaikan itu apa gitu. Nah itu yang disebut dengan apa? Nah yang ketiga adalah tujuan hidup.
Nah, tujuan hidup itu bisa meraih cinta dan ridho Allah. Itu tujuan hidup. Tujuan hidup gimana kita bisa dapat cinta dan ridho Allah. Ada yang mengatakan tujuan hidup itu ibadah. Salah tidak? Tujuan hidup apa? Ibadah. Betul, tapi ibadah mah sarana untuk dapat apa? Cinta dan ridho Allah. Jadi kalau menurut saya tujuan hidup mah yarjuna rahmatallah, gimana kita dapat ridho dan cinta Allah. Itu tujuan hidup kita. Makanya gini, kenapa Anda sholat? Tujuan saya sholat ingin dapat cinta Allah. Kenapa kamu datang ke majelis taklim? Saya ingin dapat cinta dan ridho Allah. Itu udah klimaks, itu udah hebat. Kenapa kamu sholat? Saya takut disiksa di neraka wel. Kenapa kamu sholat? Saya takut disiksa kalau saya tidak sholat, saya masuk di neraka wel. Salah tidak? Salah tidak? Tidak salah. Kenapa kamu sholat? Saya sholat ingin dapat surga, ingin dapat bidadari. Sebab yang sekarang ini bukan bidadari. Jadi saya ingin merasakan bidadari di surga. Sekarang kan bukan bidadari. Jadi apa kamu? Bidadari. Saudara-saudara, salah nggak kalau orang sholat ingin surga? Tidak salah. Salah nggak orang sholat takut neraka? Tidak salah. Tapi akan keren ketika Anda katakan, saya sholat, saya ibadah satu, saya ingin dapat cinta dan ridho Allah. Dah. Kalau kita dapat cinta dan ridho Allah, maka apapun kita dapat. Surga kita dapat. Makanya kata Nabi, lan yudkhilal jannata ahadakum amaluh. Amal seseorang itu tidak bisa memasukkan ke surga. Sahabat bertanya, bagaimana dengan amalmu ya Rasul? Kata Rasul, wala ana, amal saya pun tidak bisa memasukkan ke surga. Kebayang nggak? Amal Rasul tuh nggak bisa memasukkan ke surga. Kalau amal kita nggak masukin surga mah wajar lah gitu ya. Dan kita mah rajin sholat tahajud sekali subuh dijamah dengan lohor. Ya, gimana masuk surga tuh? Ya kan? Amal kita nggak cukup, ya kan? Ngaji pilih-pilih ustaz kita mah. Ya, pilih-pilih ustaz. Ya wajar kalau kata Nabi amalmu itu tidak bisa memasukkan ke surga. Lalu ketika Rasul ditanya, bagaimana dengan amalmu ya Rasul? Kata Rasul, amal saya tidak bisa memasukkan ke surga. Illa ayyataghamadani Allahu bi rahmatihi. Kecuali kalau amal saya itu dibingkai dengan rahmat Allah. Jadi cinta sayang ibu bapak, kakak adik, uwa paman bibi, keponakan, jelas bahwa yang bikin kita masuk surga bukan amal, karena amal mah nggak cukup. Apa? Cinta Allah. Makanya tujuan hidup kita mah cinta Allah. Ibu ini sabar punya suami kayak gitu, kasar, ibu tidak disayangi, nggak apa-apa. Siapa tahu dengan begini saya dapat cinta Allah. Maka suami yang dolim ibu lewati, karena yang kabayang itu cinta Allah. Bapak, cek saya mah eta istri teh kudu diganti kan. Dengar contoh. Kenapa? Anda itu tuh istrinya ya Allah, mending mun cantik. Enggak ada cek saya. Nah, itu omongannya mau-maunya punya istri kayak gitu, ngomongnya nyelekit gitu. Tuh bapak mata biru ditampilin kan ku istri. Gigi bapak coplok, kan dipukul ku istri. Pak, cek saya mah ganti lah. Itu teh kata temannya teh gitu, ganti lah. Pak, saya menderita, iya. Tetapi biarlah, mudah-mudahan dia teh jadi jalan turunnya cinta Allah kepada saya. Ini jalan saya diridhoi Allah. Apa? Eta punya istri karateka segitu banget. Tetap
diajarkan. Udah karate pegulat nih. Jadi dia teh guru bela diri di 3 ilmu, silat, gulat, karate. Maka suaminya teh sering dijadikan objek. Nampak saya tikar, peluk. Gitu. Itu suaminya mengalami kekerasan, KDRT. Ayah, antar tuh si Ade nggak bisa apa? Sekedar begini, kagak bisa buat. Oh iya, mama. Kata teman Ade, udah kamu perempuan kayak gitu cerai aja. Iya, menceraikan mah gampang. Tapi aku masih memikirkan anak-anak. Jadi kamu tetap sama dia, biar siapa tahu ini jadi jalan datangnya ridho Allah. Oh keren banget. Ini udah advance banget. Bagi yang lemah iman tuh susah dicerna nih. Ini bagi yang lemah iman susah dicerna. Jadi ada sarana hidup, ada jalan hidup, ada tujuan hidup. Ya, maka kalau kita ingin menjadi orang yang apa tadi, memberikan manfaat, ya, kita harus punya basirah, kita harus punya mujahadah, kita harus punya tarbiyah, kita harus punya istiqomah, kita harus punya tujuan hidup. Gitu. Nah, tujuan hidup ini ayatnya banyak. Di antaranya yang populer surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Eta mah kan sudah hafal tujuan hidup, ya. Jadi kita ibadah itu untuk dapat ridho Allah. Atau ya, surat Ad-Dariyat ayat 56 atau surat Al-Baqarah ayat 218. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, ya. Terus bisa juga dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Tujuan hidupnya mengabdi dengan penuh ikhlas. Surat Al-Bayyinah, ya. Ayatnya cari dari ayat 1 sampai akhir. Saya nggak pendek ya sama ayatnya gitu. Jadi surat Az-Zariyat ayat 56, surat Al-Baqarah 218, atau surat Al-Bayyinah ayat berapa ya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kenapa? Ayat 5. Ya. Ayat 5. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ya. Itu. Itu berapa, Bu? Saya ada berapa? 5. Nah, ya. Insya Allah akan kita lanjutkan minggu depan. Ini udah jam 11, saya. Jam 11 kurang 5. Kasihan kan, banyak yang. Ibu, bapak, teman-teman, insya Allah akan depan kita lanjut. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.